Di video kali ini saya akan mewawancarai 5 orang dengan 5 agama yang berbeda, yaitu Buddha, Kristen Protestan, Islam, Konghucu, dan Kristen Katolik. Langsung saja kita dengarkan pandangan mereka tentang tujuan dan makna hidup sebagai manusia yang beragama. Halo, perkenalkan nama saya Jasperlin. Saya berusia 19 tahun dan beragama Buddha. Untuk Feli, untuk pertanyaan pertama, menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan agama? Menurut saya, agama itu adalah sebuah kepercayaan atau keyakinan seseorang untuk menjadi panduan hidup mereka. Dan juga agama mencakup ritual, ada nilai-nilai moral tertanam di sana. Jadi sebagai manusia itu kita butuh panduan hidup untuk menjalankan kehidupan ini. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan kedua ya. Yang pertanyaan kedua itu, apa peran agama dalam memberikan makna dan tujuan hidup bagi kamu? Peran agama bagi saya untuk hidup, misalnya untuk tujuan hidup saya itu, mungkin agama itu ada nilai-nilai moralnya, ada ajarannya. Jadi tuntunan untuk saya untuk bisa melakukan. Sebenarnya kita di kehidupan ini cari apa sih, tujuan hidup kita tuh atau apa? Kita tahu dari agama inilah kita bisa mempelajari, terutama kan contohnya di ajaran agama Buddha itu salah satu ajarannya yaitu hindari kejahatan, sucikan hati dan pikiran. Jadi itu ajaran-ajaran para Buddha yang harus kita jalani. Langsung lanjut juga ke pertanyaan ketiga. Menurut kamu, bagaimana kehidupan sehari-hari seseorang yang taat beragama mencerminkan nilai-nilai agamanya? Jadi untuk seseorang yang sangat taat beragama itu sangat tercerminkan sih dari perilakunya, kita bisa lihat sendiri ya. Contohnya dia mungkin taat beribadah, lalu cara dia berinteraksi dan berperilaku dengan orang-orang lain tuh bisa terlihat dia sangat hormat, bersikap hormat dan sopan. Lalu juga dia itu menghindari lah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Ini untuk pertanyaan keempat. Menurut kamu, mengapa penting bagi manusia untuk memahami esensi agama dalam mencapai tujuan hidup yang lebih besar? Manusia itu harus banget untuk memahami esensi agama mereka sendiri. Karena kalau misalnya kita cuma paham, cuma tahu bagaimana cara menjalankannya, tapi kita tidak tahu mengapa dan untuk apa kita jalan ini, itu sama aja bohong. Karena kita cuma jalannya aja tapi nggak tahu sebenarnya ini itu apa ya. Sebenarnya kita jalannya itu apa, itu jadi bagian yang jadi sia-sia gitu kalau misalnya cuma jalani tapi nggak tahu artinya. Kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menjalankan ajaran agama di era modern ini? Terutama ini kita tahu ya, sekarang udah serba digital, terus serba modern, dan tantangan beragama ini mungkin di nilai-nilai yang banyak sekali di sosial media itu ada nilai-nilai moral baru yang muncul dan itu bertentangan dengan agama, sehingga kadang bisa menimbulkan kan ada rasa fanatisme gitu, atau enggak jadinya intoleransi gitu, enggak ada toleransi antara umat beragama itu dalam memahami satu sama lain, jadinya saling menyudutkan atau saling menembak lah gitu. Maksudnya kayak ini salah nih, yang agama ini salah, ini agama ini salah, jadi bertentangan banyak nilai-nilai moralnya gitu. Berarti menurut kalian seperti itu ya. Karena pertanyaan juga sudah selesai, terima kasih untuk waktunya Ferlin dalam wawancara ini. Sama-sama Kak. Halo, perkenalkan, nama aku Mahatma Tagalung, usiaku 25 tahun, aku beragama Kristen Protestan. Nah, untuk Bang Mahatma, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama. Menurut Abang, apa sih agama yang dimaksud dengan agama? Menurut saya pribadi, agama itu adalah pedoman dalam hidup kita. Jadi banyak hal yang diajarkan agama kita dalam bermanusia dan dalam bertuhan juga. Terus agama juga menuntun kita menjadi arah yang benar, karena dimanapun dan apapun itu agamanya selalu mengajarkan kebaikan. Kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Apa peran agama dalam memberikan makna dan tujuan hidup bagi kamu? Banyak sekali peran agama dalam hidup dan tujuan hidupku gitu. Tapi yang satu yang saya ambil tuh perannya tuh memperbaiki diri. Ketika kita tidak beragama, kita merasa diri kita tuh kosong.
Jadi setelah kita mendalami agama, kita beragama, itu kita lebih baik dan lebih sifat kita lebih baik lagi dari sebelum kita beragama. Itu perannya banyak banget sih kalau menurut aku. Cuma itu satu aja. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Abang, bagaimana kehidupan sehari-hari seseorang yang tak beragama mencerminkan nilai-nilai agamanya? Sejauh ini yang saya lihat orang-orang yang mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam hidupnya itu sangat bagus. Dan tidak pernah saya lihat orang-orang yang pasti ada lah ya yang mungkin berbuat jahat atau yang lainnya. Namun yang saya lihat di sekeliling saya, orang yang mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam hidupnya itu akan hidup jauh lebih baik dari orang-orang yang tidak mempunyai agama. Terus jadi kayak better lah dari yang tidak beragama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Abang, mengapa penting bagi manusia untuk memahami esensi agama dalam mencapai tujuan hidup yang lebih besar? Mengapa penting ya? Iya. Karena tadi dia kan mengajarkan kebaikan, nilai-nilai kebaikan, bagaimana kita mensikapi orang, manusia sesama kita yang percaya ataupun yang tidak percaya, itu mengajarkan kebaikan. Dan itulah pentingnya ketika kita tidak beragama, itu tidak diajarkan kepada kita. Kalau mungkin ya tidak, orang-orang di dunia ini tidak mempunyai nilai-nilai agama atau tidak mengaplikasikan nilai agama dalam hidupnya, saya rasa banyak sekali kriminalisasi yang terjadi di Indonesia. Salah satunya yang kita lihat, bahkan dia pun beragama masih banyak sekali tindak kriminal yang dilakukan. Banyak sekali berita kan sekarang kan gitu. Oke, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu apa tantangan terbesar yang Abang hadapi dalam menjalankan ajaran agama di era modern ini? Di era modern, jujur kalau aku sangat hidup hidup di modernisasi dan alurnya sangat modernisasi banget ya. Untuk tantangannya konsistensi. Bagaimana cara kita hidup beragama itu secara konsisten. Kita ibadah, melakukan nilai-nilai agama, perintah yang diajarkan agama kita, apa yang dilarang, itu susah sekali kita iyain, kita pedomanin. Karena itu hidup di modernisasi itu banyak kali pengaruh-pengaruh buruk. Jadi tantangan yang paling berat yang saya hadapi untuk hidup beragama ini adalah konsistensi gitu. Oke, berarti menurut Abang seperti itu Iya. ya. Jadi pertanyaan kita juga udah habis. Terima kasih untuk waktu Bang Mahatma dalam wawancara ini. Ya, terima kasih. Halo, kenalkan nama saya Rifki, saya usia 18 tahun, saya beragama Islam. Halo, saya Tommy, usia 27 tahun, beragama Konghucu. Salam kenal. Rifki dan Tommy. Ya. Jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan pertamanya. Menurut kalian apa sih yang dimaksud dengan agama? Menurut saya, agama adalah keyakinan setiap orang yang itu dijadikan untuk pedoman hidupnya dari dunia sampai akhir. Kalau menurut aku sih ya sama, kalau agama itu menurut aku kayak keyakinan kita, kepercayaan kita yang menuntun kita dalam hidup, gitu adalah agama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa peran agama dalam memberikan makna dan tujuan hidup bagi kita? Menurut saya, peran agama dalam hidup saya yaitu memberikan nilai-nilai kebaikan, dan juga mengajarkan kebaikan, dan juga memberikan kedamaian hati, dan juga kedamaian di sekitar lingkungan saya. Kalau menurut aku dari makna ya dari agama. Kalau agama sendiri menurut aku sih kayak penuntun kita lah, untuk pedoman kita dalam hidup. Jadi dia yang membuat kita lebih bermakna, kita tahu arah jalan hidup kita mau kemana, tujuan kita, yaitu adalah dengan agama itu sendiri gitu. Sebagai penuntun apa lah. Kita terus nomor 3. Menurut kalian, bagaimana kehidupan sehari-hari seseorang yang taat beragama mencerminkan nilai-nilai agamanya? Menurut saya, perilaku seorang mencerminkan agamanya itu memberikan nilai-nilai kebaikan juga kepada sekitarnya, tidak mengusik orang, dan juga menjalankan kewajibannya sendiri, dan juga tidak mengajak orang untuk melakukan kejahatan, dan juga mengajak orang melakukan kebaikan. Menurut aku selain kita menjalankan maksudnya nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita masing-masing, menurut aku yang paling penting adalah kita itu tentu saja melakukan kebaikan itu udah pasti banget. Yang penting adalah terus yang kedua itu adalah melakukan hal-hal yang bermoral dan beretika ya. Dan yang ketiga adalah
apalagi kita tinggal di Indonesia, menurut aku yang paling penting adalah toleransi gitu sih, saling menjaga kerukunan antar beragama aja. Kita ke soal nomor 4. Menurut kalian, mengapa penting bagi manusia untuk memahami esensi agama dalam mencapai tujuan hidup yang lebih besar? Menurut saya, kenapa manusia penting untuk memahami esensi agama, yaitu agar tidak tersesat dalam ajaran-ajaran yang menyimpang dari agamanya, dan juga tidak mengajarkan keburukan-keburukan yang tidak diajarkan dalam agama. Ya, menurut aku sih sama aja ya, kalau agama itu kan kayak apapun agamanya sebenarnya itu kan mengajarkan yang baik, yang positif ya. Agama itu kayak membuka jalan, memberikan jalan ke kita gitu untuk mencapai tujuan kita gitu. Dialah yang menerangi jalan kita gitu. Jadi apapun tujuan kita, walaupun manusia punya tujuan beda-beda, tapi agama lah yang membukakan jalan dan menuntun kita ke tujuan itu. Kita ke pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar yang kalian hadapi dalam menjalankan ajaran agama di dalam hidup ini? Oke, pertama pengaruh modernisasi, pertama itu kadang suka lupa waktu, kita sering menghabiskan waktu dalam gadget juga, kadang kita juga menjalankan ibadah sholat, kita sering terskip dan tidak lupa waktu. Mungkin kalau di era modern ini pun banyak kayak nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tradisi dalam agama kita yang menurut aku kayak udah mulai tergerus, mulai luntur gitu. Orang-orang di sekitar kita kayak udah mulai lupa gitu. Itu jadi kayak buat kita kayak terbuai juga gitu. Itu mungkin tantangannya yang di dunia serba modern, serba cepat itu salah satunya menurut aku itu sih. Oke, jadi pertanyaan kalian juga sudah habis. Terima kasih untuk waktunya Rifki dan Mbak Mami. Halo, perkenalkan nama saya Yohana Asyanturi, saya beragama Katolik. Ya, untuk Yohana, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Menurut kamu apa sih yang dimaksud dengan agama? Menurut saya, agama merupakan suatu ajaran atau pedoman yang bisa kita tiru untuk dapat berperilaku baik di depan masyarakat. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua. Apa peran agama dalam memberikan makna dan tujuan hidup bagi kamu? Menurut saya, pelajaran atau gambaran dalam agama itu bisa menjadi pedoman bagi kita yang dapat kita laksanakan di sekitar kita. Jadi kita bisa melakukan hal-hal baik dan mengikuti semua norma-norma yang sesuai dengan ajaran di agama dan masyarakat. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Menurut kamu, bagaimana kehidupan sehari-hari seseorang yang taat beragama mencerminkan nilai agama? Menurut saya, orang yang mencerminkan dan taat pada agama secara garis besarnya mungkin akan hidupnya akan jauh lebih baik karena dia melakukan atau melaksanakan segala hal kebaikan sehingga semua orang dapat menyukai dia dan dia bisa hidup damai dengan tenang. Oke, kita ke pertanyaan keempat. Menurut kamu, mengapa penting bagi manusia untuk memahami esensi agama dalam mencapai tujuan hidup? Menurut saya agama itu penting karena bila tanpa adanya agama hidup kita akan menjadi kacau, apalagi di saat kita dalam keadaan susah mungkin kita tidak ada pengharapan, namun bila kita percaya adanya suatu keajaiban dan harapan dari Sang Pencipta, kita bisa mendapatkan cahaya yang membawa jalan yang selalu ke depannya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi dalam menjalankan ajaran agama di dalam hidup modern ini? Menurut saya hal yang sangat sulit untuk menjalani agama saat modern saat ini itu yang pertama karena mungkin sudah marak banyak berita-berita di seluruh sana mengenai agama yang dapat mempengaruhi kepercayaan kita sehingga kita semakin goyah atas kepercayaan kita. Oke, karena pertanyaan juga sudah selesai. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan dari Yohana untuk wawancara ini. Terima kasih. Terima kasih. Itulah pandangan dari 5 orang dengan agama yang berbeda-beda tentang makna dan tujuan hidup manusia yang beragama. Semoga di video ini bisa membuka wawasan kita dan mengajarkan kita tentang nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dengan damai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen.
Sampai jumpa di video berikutnya.